baik sekali. Tadi kalian sudah pada pertemuan awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas. Dan itu nanti setelah kalian ditulis pada yang kesepakatan kelas, kalian kan sudah menuliskan ya pada papan itu. Nanti apa yang sudah kamu tuliskan dirubah menjadi kalimat yang positif. Ya, dimulai dari yang nomor 1 diambil dulu. Kertasnya diambil, silakan. Nanti kalau sudah diambil, dibaca, nanti kalian bisa menuliskan kalimat positif dengan kasih kertas positif lagi ya. Ya, nomor 2 ya. Nomor 3. Ya. Nomor 4. Nomor 5. Berlanjut ke nomor 6. Ya, nomor 7. Ya, baik. Tadi kalian sudah menuliskan itu ya kalimat untuk keyakinan kelas. Nah, jadi dari kalimat yang sudah kalian tulis tadi, kalian kita tuliskan dengan menggunakan kalimat positif. Coba pengajian dibaca. Kalimatnya apa itu? Tidak berbicara ketika guru menerangkan. Kira-kira kalau dijadikan menjadi kalimat positif menjadi kalimat yang bagaimana? Sebaiknya mendengarkan guru ketika menerangkan. Ya, nanti bisa ditulis kalimat positif di sini. Terus coba punya si Nafisa, apa tulisannya? Izin ketika ke kamar mandi. Izin ketika ke kamar mandi ya, itu bisa dituliskan dengan kalimatnya ketika mau keluar ke kamar mandi harus izin. Itu bisa nanti ditulis ya, dituliskan di sini semuanya.
Ya, semua duduk. Lambat lagi ya? Kok bisa? Terus kamu pakai sepatunya juga berwarna coklat. Ya wajarlah, karena tadi malam kamu melihat TV terlalu malam, jadi kamu terburu-buru memakai sepatu. Tapi kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Ya, besok lagi kamu jangan menonton itu terlalu malam. Terus apa yang harus kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Sekolah pada malam minggunya. Kapan kamu akan memulainya, Nafisa? Sekolah Baik, guru tunggu ya. Besok agar tidak terlambat lagi, silahkan kamu bisa masuk ke kelas mengikuti pelajaran bersama teman-temanmu dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang belum mengeluarkan suara. Budiah, monggo Budiah, menurut Budiah. Termasuk hukuman karena larinya dikurangi cuma sebentar saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Budia. Jadi tadi menurut Budia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Nah, sekarang kita lihat apakah tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru sudah sesuai. Nah, ini juga termasuk itu ya Bu ya. Mohon maaf, persepsi kami gitu. Bukan menyalahkan atau iya, bukan menyalahkan ya, tapi lebih ke pemahaman kami ya gitu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini termasuk hukuman ya, karena hal tersebut ya terlalu memberatkan dan sifatnya memaksa. Tidak ada kaitannya juga dengan kedisiplinan dia selanjutnya, itu memaksa. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, juga sama, tidak ada kaitannya dan sifatnya memaksa. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, tidak ada kaitannya juga, jadi hukuman dan sifatnya memaksa. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini karena dia mencoret-coret kertas tugasnya teman, maka dia mengganti dengan kertas tugas teman. Jadi sepadan dengan apa yang harus dia lakukan. Ini konsekuensi. Kalau kamu merusak barang teman, berarti harus memperbaiki barang teman atau mengganti barang teman. Contohnya seperti yang mencoret-coret kertas tugas ini. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi dari tindakan yang dilakukan karena masih berhubungan. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga
memaksa murid tersebut dan sifatnya menyakitkan tadi ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang termasuk konsekuensi karena masih ada kaitannya pelajaran PJOK dengan apa yang dia perbuat ya tadi, terlambat, kemudian konsekuensinya mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak selalu menyakitkan. Kalau hukuman itu kan lebih ke menyakitkan ya. Tadi contohnya seperti disuruh push up, padahal dia nggak pakai masker, nggak ada kaitannya. Kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman tadi ya, mereka akan terkenang karena membuat dirinya itu sakit, ya sakit fisik, mungkin kelelahan dan juga sakit hati karena malu. Tapi kalau konsekuensi itu hanya membuat dia tidak nyaman. Misalnya tadi untuk menggantikan barang kertas yang sudah dicoret-coret, dan itu hanya untuk jangka waktu sebentar saja karena tidak begitu menyakitkan ketika dia diberi hukuman. Kemudian yang ketiga, membuat anak membenci kedisiplinan. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman sifatnya paksaan. Ya, kemudian konsekuensi stimulus atau tanggapan. Apa yang harus dia perbuat jika dia tidak melakukan hal itu, atau apa yang harus dia perbuat apabila dia melakukan sesuatu. Lebih seperti ketanggung jawab ya, konsekuensi. Selanjutnya, hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena dia takut dihukum, dia akan cenderung menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur, bahkan berbohong ya. Kalau konsekuensi, ini anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi ini membuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara karena dari perilaku yang dia lakukan tersebut. Oke, next. Selanjutnya mengenai restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, apa saja? Nah, ini 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum ini guru berbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah contoh menghukum. Ini perbuatannya gitu kan, ya menunjuk ya gitu. Kemudian juga bisa dari perkataan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini juga contoh tindakan sebagai penghukum. Hasilnya nanti siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Dia tidak mau mengakui apa yang telah dia perbuat. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kadang anggapannya gurunya itu karena dia suka menghukum, jadi kadang tidak dihargai malah sama muridnya. Kemudian murid berkata, apa yang dirasakan murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, malah membuat gurunya itu sengaja membuat gurunya itu biar marah lagi atau melakukan kesalahan yang lagi agar dihukum sama gurunya, agar bisa lihat gurunya marah-marah lagi. Seperti itu juga bisa. Dampaknya pada murid ini, dia dapat mengulangi kesalahan. Tadi kalau misalnya dia mau buat
Pak Guru atau Bu Gurunya marah-marah lagi, dia akan melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini contohnya guru berbuat ketika berceramah dan mengatakan seharusnya kalian jangan biasanya. Kemudian Bu Guru kecewa karena kamu gini. Nah, itu juga membuat merasa bersalah. Kemudian dari perkataannya, nah ini sama seperti tadi ya yang Bu Guru berbuat itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Bu Guru tuh udah capek mengajarkan tentang materi ini, kamu malah di belakang ngobrol sendiri. Nah, ini juga contoh pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga ada yang parah ya, tapi kayaknya kalau di sini nggak ada. Ibu Bu Guru stres ngadepin kamu gitu, nggak ada ya kalau di sini seperti itu. Iya, Bu Guru ngomong. Selanjutnya hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, sama seperti tadi penghukum. Karena kalau penghukum itu langsung diberikan hukuman, karena pembuat merasa bersalah kan anaknya itu nanti jadi merasa down dulu ya, karena dibuat seolah-olah sumber salahnya itu ada pada si anak itu. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya Bu. Dan dampaknya pada murid, mereka akan merasa rendah diri atau minder. Ini penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah contoh identitas yang gagal, karena secara tidak langsung ini tadi ya memberikan hukuman dan membuat merasa bersalah ini merasa tidak nyaman dari siswanya. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini dalam posisi kontrol sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi menempatkan posisinya itu seolah-olah kita itu teman gitu, antara guru dan murid itu bisa ngobrol dan lebih nyaman seperti pada temannya gitu ya. Contoh perkataannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak tahu? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini kan seperti obrolan antar teman. Nah, hasilnya nanti akan terjadi ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di sebagai seorang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi mereka malah mungkin ya melupakan adabnya ya, sopan santunnya dikurangi karena dia merasa sudah seperti teman. Selanjutnya dampak pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini guru tindakannya itu menghitung atau mengukur yang dari apa yang diperbuat peserta didik. Kemudian contoh dari perkataannya, apa peraturannya? Misalnya murid itu melakukan kesalahan, guru pura-pura nggak tahu apa peraturan yang ada di sekolah, atau guru itu menanyakan terlebih dahulu apa peraturan yang ada di sekolah. Dia memantau apakah murid itu, peserta didik itu sadar tidak dengan peraturan yang ada. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi mungkin akan beda lagi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya ya. Di sini murid itu lebih menghargai atau menghormati dan melaksanakan peraturan hukum tersebut. Kemudian murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ketika guru tersebut memberikan reward ya ketika mereka melakukan hal yang baik. Kadang kan ada kasih reward apa gitu.
Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau itu tugas atau konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tadi contohnya yang menulis ataupun berapa banyak bintang yang sudah dia dapatkan, lebih ke sanksi atau hadiah. Selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengajak siswa itu atau peserta didik untuk menyadari apa yang sudah dia perbuat, apa hal baiknya, apa hal buruknya gitu. Kemudian contohnya di sini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih ke mencari tahu sendiri apa yang dia tahu tentang keyakinan yang sudah dibuat, kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya gitu. Hasilnya akan menguatkan pribadi peserta didik. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid hasilnya akan mengetahui bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dia akan mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan dampaknya murid dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang kita ini sebaiknya berada di posisi yang mana ya? Gimana, Pak? Nah, sebaiknya kita berada di posisi manajer, di mana posisi ini akan menjadikan anak atau kita membawa ke jalurnya kembali, sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dengan kesadaran diri. Terima kasih. Terima kasih, super sekali tadi dari Pak Ramadan ya, bahwa kita ini sebaiknya berada di posisi manajer, di mana sehingga siswa itu dapat mengevaluasi diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mengetahui apa yang dia lakukan itu baik atau buruk, seperti itu. Oke, selanjutnya next. Nah, ini contoh ya, ada pernyataan-pernyataan. Tadi posisi kontrol kan ada 5. Nah, ini ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Ketika anak diberikan statement atau pernyataan tersebut, mereka akan merasa rendah diri, minder, dia merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum, karena dia langsung menjudge ya gurunya atau pak gurunya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini bahasanya kan bahasa seperti dengan teman, jadi menempatkan posisi sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini contoh sebagai pemantau ya, karena tadi dengan iming-iming hadiah ataupun hukuman. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer, karena di sini sudah menggali siswa itu untuk menyadari apa yang sudah dia lakukan, untuk introspeksi diri sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga sudah menjudge ya, gurunya itu menghukum secara dengan kata-kata tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, contoh lagi, kasus 1. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina.
Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, next. Nah, dalam kasus tadi, langkah-langkah restitusi apa aja yang sudah dilakukan oleh Bu Santi? Maaf, tadi Bu Elvi ya. Bu gurunya ganti. Nah, jadi, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada? Kemudian tindakan itu boleh saja dilakukan apabila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf, kemudian sempat ragu dan membela diri. Kami minta maaf Bu, ini adalah contoh validasi dari tindakan ya. Tadi kan ada sebuah permasalahan dari Natali dan Vivi. Nah, dengan tindakan yang mereka lakukan, Bu Elvi ya tadi, Bu Elvi ya Bu? Iya, Bu Elvi tadi menempatkan diri sebagai teman. Kemudian mengajak mereka untuk melakukan menyadari apa yang sudah mereka buat dengan langkah-langkah restitusi. Dan di sini contoh tindakan validasi tindakannya tersebut. Oke, next. Kemudian selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Dan menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau faktor intrinsic. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan ini dibentuk awalnya dari peraturan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan di kelas bersama dengan peserta didik, menulis kira-kira peraturan yang dapat diterapkan di kelas itu apa aja, disepakati bersama, bukan peraturan yang dibuat oleh guru. Jadi semua siswa itu bisa mengajukan usul, memberikan pendapat kira-kira yang dapat dijadikan peraturan di kelas itu apa saja. Kemudian dari peraturan kelas tersebut dibuat keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas ini nanti sudah diterapkan, maka lingkungannya akan menjadi lingkungan positif, dan ketika sudah membudaya akan menjadi budaya positif. Selanjutnya, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan, contohnya di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas di sini kan tadi nilai-nilai universal ya. Jadi mengingatkan atau meminta peserta didik itu untuk melakukan tanggung jawab. Jadi dari peraturan kelas tadi ada keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan yang ingin ditanamkan pada anak itu adalah tentang tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk dengan sikap saling menghormati atau menghormati orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan tentang berkomitmen atau menghormati orang lain, karena ketika dia datang terlambat yang jelas akan mengganggu proses pembelajaran, sehingga menanamkan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini tujuannya, keyakinan yang akan kita tanamkan itu untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain, karena sudah berhubungan dengan orang lain biasanya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan yang ingin ditanamkan itu narkoba kan tidak baik, tidak sehat. Ini untuk kesehatan. Jadi kayak dari keyakinan itu diambil nilai-nilai positifnya.
Kemudian yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau antre ya. Ini keyakinannya tentang saling menghormati sama menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya menggunakan masker, ini untuk kesehatan, keselamatan keyakinannya. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor peraturan tersebut. Dari peraturan tersebut keyakinannya tentang keselamatan dan keamanan. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif seperti jangan atau tidak. Semuanya dengan menggunakan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kata-katanya juga lebih sederhana, lebih universal atau umum ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi disesuaikan dengan lingkungan kita juga yang kira-kira pas diterapkan bagi apa. Selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi di kelas kita bisa melakukan diskusi terlebih dahulu. Enaknya kalau di kelas ini kesepakatan yang kita buat apa, peraturannya apa. Setelah peraturan itu dibuat, kita pilih yang kira-kira dapat diterapkan di kelas kita. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tetap selalu mengingatkan peserta didik kita mengenai keyakinan kelas tersebut. Apakah masih sesuai untuk kita terapkan atau kita tambah lagi atau kita perbaiki lagi. Selanjutnya, nah ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi dengan mengajak para siswa peserta didik untuk berdiskusi. Ini untuk kelas tinggi mungkin sudah bisa menggunakan kertas post-it, dibagikan kertas, kemudian meminta mereka untuk menuliskan satu kesepakatan kelas. Misalnya jangan makan di kelas, jangan tidak terlambat. Itu kan masih menggunakan kalimat negatif. Nanti setelah kalimat-kalimat itu terkumpul, ditampilkan di papan, ditempel, kita kaji terlebih dahulu. Kalimat negatif tadi kita ubah ke kalimat positif. Misalnya tadi dilarang makan di kelas. Ini contoh keyakinan atau ini kebajikan yang kita ambil adalah ketertiban atau kebersihan. Kemudian dilarang terlambat, itu juga kedisiplinan. Nanti kita ambil poin-poinnya saja, baru dibuat keyakinan kelas. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui kegiatan restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, selanjutnya ini ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Contohnya dengan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan menstabilkan atau menenangkan peserta didik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita tanyakan alasannya kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut misalnya. Kemudian yang ketiga, yang masih validasi ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang
seperti apa? Ini adalah contoh menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat sesuatu yang salah menjadi lebih positif terhadap dirinya. Dia agar anak juga tidak takut, ya. Contoh pernyataannya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya, validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu tadi ya sudah disebutkan ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, contoh pernyataan dari guru ini bisa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya bisa juga dengan menanyakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya bisa juga dengan menanyakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, contohnya. Dan yang contoh terakhir ini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh pernyataannya di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini menanyakan kepada siswa ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, nah ini adalah contoh kasus yang saya buat kemarin, saya selesaikan dengan segitiga restitusi ketika ada salah satu siswa namanya Bilkis ini makan saat pembelajaran. Dan ini contoh penerapan segitiga restitusi dari yang sudah saya lakukan. Monggo bisa dipersani. Makan di kelas saat pelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Kebutuhan setiap manusia. Kalau apa ya kita memang harus makan, begitu. Kalau apa pasti tidak makan. Tetapi kita juga harus tahu di mana dan kapan waktu yang tepat untuk ketika kita akan makan. Pasti Bilkis punya alasan kenapa tadi makan saat pelajaran. Pasti lapar sekali ya. Apa Bilkis tadi pagi tidak sarapan? Memangnya malamnya jam berapa?
Kira-kira kapan akan mulai melakukan hal itu? Terima kasih ya nak, karena Lukis sudah melakukan perubahan yang lebih baik, dan ibu harap Lukis bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih menaati peraturan dan itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau memberitahu di depan umum. Kita lebih memilih suatu tempat yang tenang terlebih dahulu, kemudian tadi menstabilkan siswa, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dari yang sudah saya paparkan dan juga Bu Dewi yang sudah paparkan tadi mengenai disiplin positif, budaya disiplin positif, ada dari tadi perubahan paradigma sampai dengan pembuatan penerapan segitiga restitusi. Kami harap dari diseminasi ini berbagi praktik baik yang sudah kami pelajari saat mengikuti pelatihan guru penggerak juga dapat kita terapkan di sekolah kita untuk melakukan hal-hal sesuai yang sudah kita sampaikan tadi untuk menciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolah kita. Ya, baik, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika dalam penyampaian mungkin ada beberapa kata yang kurang baik. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Dewi Susanti untuk untuk kegiatan tadi penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampailah pada penghujung acara. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau ada kebaikan, kita bisa ambil manfaatnya. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sengon 1, yang terhormat Ibu Kepala TK Harapan Umat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sengon 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami memulai acara diseminasi budaya positif, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Dewi Susanti SPD, dengan rekan saya Ibu Nur Rafradian, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Sengon 1. Bapak Ibu, kami mohon izin untuk menyampaikan penerapan diseminasi budaya positif. Sebenarnya kami memberanikan diri Bapak Ibu guru dengan teman kami Ibu Nur Rafradian untuk berdiri di depan. Bukannya kami merasa lebih pintar dan merasa lebih tahu dari Bapak Ibu guru semua. Justru Bapak Ibu guru semua adalah orang-orang hebat yang bisa menjadi sumber inspirasi dan sumber belajar kami. Sebelum kita memulai acara diseminasi, alangkah baiknya lebih semangatnya kita akan mengadakan ice breaking dulu ya Ibu ya. Semangat pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya Bapak guru, Bapak Ibu guru, dimohon kesediaannya untuk berdiri ya. Kita mengadakan menari dan menggerakkan badan. Nanti saya akan memberikan kata kuncinya, yaitu menari dan menggerakkan badan. Bisa di luar meja Bapak Ibu. Di sini ada sebuah skenario, yaitu Marina berpasangan dengan Marijo menari. Ya, nanti Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Mari kita lakukan bersama-sama dulu ya Ibu Bapak ya. Nanti Bapak Ibu guru yang menyebutkan katanya, nanti saya yang melakukan gerakannya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Baik, sekarang yang Marijo lebih eksklusif ya Bapak Ibu ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari, Marina Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kembali bisa duduk kembali. Sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, pagi ini kita semua sehat dan semangat. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan memaparkan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 SDN Sengon 1 untuk memaparkan dan menerapkan di sekolah kita, khususnya di sekolah kita ini, yaitu SDN Sengon 1. Bapak Ibu sudah pernah dengar deh budaya positif? Apakah ada yang tahu apa ini ya budaya positif Bapak Ibu? Coba Pak Diki.
Jadi yang dinamakan budaya positif adalah pembiasaan yang dilakukan oleh warga SD Negeri Singkong 1, di mana ada nilai-nilai yang menjadikan kita semua dapat melakukannya tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada tekanan dari siapapun. Terima kasih. Ramadan ya, budaya positif itu pada intinya nilai-nilai kebaikan ya Bapak Guru yang bisa dilaksanakan oleh warga sekolah dan lingkungan sekolah. Sebelum kita memasuki pemaparan diseminasi, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu Guru bisa setuju atau tidak setuju dengan beberapa pertanyaan pemantik di sini. Apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ya Pak Himawan? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bu Nur Hasanah bisa membantu menjawab? Kalau menurut saya, ada kalanya hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, karena kalau murid itu hanya diberikan teguran secara lisan saja, saya kira teguran itu akan lewat begitu saja. Walaupun saat ini hukuman itu memang tidak boleh diterapkan, tetapi kalau menurut saya, kalau hukuman yang sifatnya itu mendidik, tidak begitu memberatkan, saya kira bisa dijalankan. Baik, terima kasih ya Bu Nur ya. Hukuman bisa mendisiplinkan murid. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Ada yang mau menjawab? Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi murid. Ayo Pak Rizky. Izin menjawab, untuk reward dan punishment ini masih lekat dengan budaya di sekolah di Indonesia. Maka menurut pendapat saya, pemberian hadiah dalam rangka meningkatkan prestasi murid itu sah-sah saja, sehingga bisa memacu murid untuk menjadi lebih baik. Begitu Bu. Terima kasih Pak Rizky ya. Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi murid. Terus pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk kesiapan murid yang bermasalah. Gimana Bapak Ibu? Coba Bu Umi bisa memberikan pendapatnya? Terima kasih untuk kesempatan untuk menjawab. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Kalau menurut saya, kalau kata-kata harus itu fleksibel ya. Jadi kalau misalnya berusaha untuk mampu memberikan solusi itu lebih tepatnya. Jadi yang namanya guru itu harus menjadi fasilitator untuk murid. Jadi harus bisa berusaha ketika murid itu ada masalah, harus bisa memecahkannya, berusaha untuk memberikan pemecahan pada masalah tersebut. Terima kasih. Kepada Bu Umi, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu guru berperan sebagai teman. Setuju apa tidak Bapak Ibu Guru? Pak Himawan bisa memberikan komentarnya. Kalau setuju itu bagaimana? Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan yang terakhir nih, guru di era milenial seperti ini nih, apalagi di kurikulum Merdeka, guru sekarang berperan sebagai teman. Bisa dibuktikan dengan adanya
bahwa kita itu cara mendidik, cara mengajar dan membimbing anak tersebut kita dari minat siswa tersebut, kemudian bagaimana anak tersebut modelnya seperti apa, sehingga kita harus bisa membaur, intinya bisa membaur kepada anak sehingga anak itu tidak ada rasa tertekan dari metode kita, sehingga kita itu ibaratkan kita posisikan sebagai teman, sehingga anak akan lebih bisa mencerna, bisa lebih bisa menangkap materi-materi yang kita berikan, dan juga anak-anak sekarang terhadap guru ya, terutama bisa dibedakan antara guru zaman kita masih di SD dengan zaman kita itu anak-anak seakan-akan sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder bertemu dengan guru-guru di masa sekarang, seperti itu. Beda dengan kita di zaman dahulu, saat guru berjalan atau di agama kita sedang ada guru lewat saja, kita mungkin merasa minder, takut, umpetan dan sebagainya. Tapi sekarang antara guru dan siswa harus berperan sebagai teman demi perkembangan pendidikan di Indonesia ini khususnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Aplaus untuk kita semua. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sampai pada tadi kita sudah ada yang memberi komentar ya Ibu Bapak Guru ya, apa itu budaya positif. Kita sampailah pada pemaparan yang pertama, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil Pancasila yang kita masih gembar-gembarkan yang Bapak Ibu Guru, alhamdulillah di SDN Seman 1 ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu sudah dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Di sini yang termasuk profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan beriman dan bertakwa kepada manusia, kita membentuk karakter anak didik kita menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Menjadikan anak-anak kita bisa berpikir mandiri. Terus yang ketiga yaitu bernalar kritis. Sekarang itu anak didik kita itu bernalar kritis Bapak Ibu Guru ya. Mereka menanyakan sesuatu, kadang bahkan kita sendiri sebagai guru belum tahu apa yang ditanyakan oleh siswa. Karena anak-anak itu karena sekarang sudah lebih pintar dengan adanya gadget ya Bapak Ibu ya. Bisa melihat di internet, bahkan di Google. Terus yang kedua, yang keempat yaitu kebinekaan global. Terus yang kelima, bergotong royong. Bergotong royong itu anak-anak bisa melakukan kerjasama dalam membersihkan sekolah, itu termasuk dari gotong royong. Yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif, anak-anak itu bisa menciptakan karya atau keterampilan yang
menghasilkan hasil yang inovatif yang bisa diteruskan dan ditularkan kepada teman-teman yang lain, bahkan oleh Bapak Ibu guru. Next. Konsep utama budaya positif di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti di sini kita akan membahas satu persatu dari konsep utama budaya positif. Nanti kami akan berbagi dengan teman kami yaitu Ibu Nora Fredian. Kebetulan saya mendapat giliran yang pertama untuk memaparkan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Saya bisa minta bantuan dengan Pak Ramadan sama Bu Nur Hasanah untuk mempraktekkan ya. Jadi di sini ada A dan B. Jadi teman Anda yang A itu dengan menyobek atau benda sesuatu itu untuk mempertahankan atau mengepalkan kepala tangannya. Lalu si B itu bagaimana caranya agar si B itu bisa membuka kepala dari teman kita yang A itu. Bagaimana caranya itu tadi dengan membujuk mengancam, menghadik, merayu atau menyuap apa saja yang dapat membuka kepala tangannya itu Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan. Ya. Jadi ini Pak, jangan ini yang mau jadi A atau B siapa ini ya? Pak Rom jadi A ya, mengepalkan tangannya. Terus tugasnya Pak Himawan itu yang untuk bagaimana caranya bisa membuka kepala punya Pak Rom itu dengan cara apapun yang penting bisa membukanya. Segala upaya bisa merayu, bisa mengancam, bisa menghadik ya. Pokoknya dengan segala upaya Pak Himawan bisa membukakan kepala tangan dari Pak Ramadan. Silakan Pak, bisa langsung ke depan Pak. Dengan kata-kata apa saja pokoknya gimana caranya biar kepalanya Pak Ramadan itu bisa terbuka. Tangan kanan atau tangan kirinya Pak? Tangan kanan ya Pak? Pak, soalnya punya sesuatu yang berharga ini. Nah, nggak tahu kan? Saya simpan. Gini Pak ya,
yang namanya sesama muslim, kita alangkah baiknya itu harus berjabat tangan. Okay? Sebelum ya, okay. Kita bertemu harus jabat tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Maka, ya. Jadi saling beri selamat ya. Jangan selamat dunia akhirat, kami juga selamat dunia akhirat. Dan akhirnya benda pun ambil oleh saya. Mungkin seperti itu caranya, ya. Jangan mengancam atau jangan memaksa. Jadi dengan trik atau bis ya, trik atau bis seperti itu sehingga secara tidak sadar apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan untuk anak yang akan kita bina, kita bisa mengambil sisi positifnya atau dari mana arah kita bisa mengambil sehingga kita bisa mengarahkan. Ini seperti itu. Terima kasih Pak. Ini saya kembalikan. Luar biasa ya aktivitas Pak Ramadan sama Pak Himawan ya. Terima kasih. Lanjut. Saya akan mengomentari sebentar ya. Terima kasih atas kegiatan tadi yang dilakukan oleh Pak Ramadan dan Pak Himawan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini akan menerangkan sedikit bahwa kontrol ya, sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu hanyalah murid sendiri, Pak. Tidak mungkin murid harus mengikuti aturan guru. Misalnya minat belajar siswa inginnya membuat permainan atau membuat sebuah karya, yaitu misalnya melipat kertas untuk menjadikan sebuah ikan. Sebenarnya bahwa anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, dan orang lain pun, guru pun tidak bisa mengontrol murid. Begitu juga Bapak Ibu guru, yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri Bapak Ibu, tidak orang lain yang bisa mengontrol. Karena kalau orang lain yang mengontrol itu menjadikan kita itu merasa terpaksa untuk melakukannya. Terus next. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Kedisiplinan itu menjadikan ketidaknyamanan. Benar tidak, Bapak Ibu? Ya, betul ya, kata Pak Ram, betul. Karena biasanya kedisiplinan atau aturan itu sifatnya memaksa dan harus. Kadang anak itu menjalankannya dengan tidak sepenuh hati ya. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Tanpa terperintah orang lain, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kita sampai kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Tarmona, guru kelas 5 di SD Ujung Mimpi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Gibran. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Gibran yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Heni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Gibran melakukan itu? Ya, ada yang bisa mau menjawab dari kasus Ibu Tarmona? Oh ya, silakan Bapak Ramadan bisa membantunya. Ya, dari saya mungkin menurut saya bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Gibran dengan meminta bekal, ada sesuatu hal dari 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Mungkin bisa saja Gibran itu sebagai anak laki-laki ingin menunjukkan kemampuannya bahwa dia punya keberanian seperti itu. Mungkin juga Gibran di rumah kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga ketika di sekolah dia belum sarapan, sehingga mengambil atau meminta bekal dari temannya. Bisa saja mungkin karena betul-betul di rumah tidak ada makanan, sehingga dia untuk bertahan hidup meminta bekal dari temannya. Mungkin itu beberapa kemungkinan dari yang menyebabkan perilaku yang dilakukan oleh Gibran. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ramadan yang berusaha menyelesaikan dari kasus yang dialami Ibu Tarmona ya, dengan kelakuan tingkahnya si Gibran. Ya, next. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Tarmona sebaiknya mencari tahu alasan Gibran melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Gibran. Yang pertama, Gibran lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang. Ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, teman Gibran jadi perhatian kepada Gibran. Love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang dibutuhkan Gibran. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang Bapak Ibu. Terus yang kedua, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia itu power, menguasai ya, kebutuhan untuk penguasaan. Yang ketiga, Gibran merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, freedom, kebebasan. Jadi
si Gibran itu merasa bosan dengan apa yang dibawakan oleh orang tuanya. Dia itu ingin bebas, ingin menu yang lain, misalnya dibawakan telur terus. Kok di sekolah ada teman yang membawa bekal, ada yang lauknya, ada yang nugget, ada yang sosis, bahkan ada yang ayam guring ya. Jadi si Gibran itu pingin seperti teman yang lain, yaitu kebebasan. Yang kelima, Gibran hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Poin kesenangan. Setelah Gibran itu hanya iseng dan membuat teman lain jadi kesal, dia itu merasa bangga, dia itu senang. Saya berhasil membuat temannya menjadi tidak enak ya. Next ya, saya nanti pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ibu Nora Fredian SPD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Sangat luar biasa sekali tadi Bu Dewi Susanti sudah memberikan penjelasan tentang mengenai makna dari disiplin positif, kemudian paradigma perubahan dan tadi kebutuhan manusia. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai teori motivasi perilaku manusia. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, sekali lagi kita di sini bukan bermaksud untuk menggurui, kita di sini hanya berbagi praktek baik yang sudah kita dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, ya, yang mungkin nantinya akan diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku manusia atau semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, contohnya ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini dari ketidaknyamanan ini kan contoh faktor dari luar, sehingga ini jadi motivasi eksternal. Kenapa kita harus melakukan tindakan tersebut? Karena kalau kita tidak melakukan tindakan itu, kita akan dikenai hukuman. Nah, hukuman ini membuat kita tidak nyaman. Ini contoh motivasi dari luar. Kenapa kita harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama seperti hukuman tadi, imbalan atau hadiah atau apresiasi mungkin ya, itu merupakan motivasi eksternal karena kita mendapat pengaruhnya itu dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, kalau kita membuat prestasi, kita akan dapat hadiah, kita akan dapat imbalan, kita akan dapat pujian dari orang lain. Itu contoh motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang termasuk motivasi internal, karena ini sudah merupakan kesadaran dari diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini sudah menunjukkan kesadaran kita untuk melakukan hal tersebut. Ini merupakan motivasi internal dan dari tujuan disiplin positif. Kemudian ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contoh kasusnya, Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat Bu Evi menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut.
saat itu membiarkan teman-teman Iwan menertawakan Iwan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iwan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Evi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Evi terhadap Ivan? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Alasannya mohon diberikan ya. Coba mungkin ada yang mau menjawab dahulu. Bu Nur Kasana mungkin. Nah, penguatannya. Kalau menurut saya, pemberian hukuman yang membuat siswa menjadi malu itu sebaiknya kita hindari. Karena kalau anak itu sudah malu, sudah otomatis merasa minder, merasa kalah dari teman-temannya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut pernyataan Bu Nur Kasana itu tidak setuju ya Bu, karena dapat mematikan juga ya Bu kreativitasnya. Jadi dia tidak akan percaya diri lagi. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Bu Evi terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin ada yang mau menjawab yang lain? Oke, Pak Himawan. Untuk pertanyaan yang kedua, di situ telah tercantum yaitu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi dari tindakan Bu Evi terhadap Ivan. Dari kita lihat dulu asal mulanya, dari misalkan Bu Evi bersama seluruh peserta didik sudah ada kesepakatan dahulu bagaimana jika anak tidak memperhatikan pelajaran kemudian melanggar tertib, itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturan. Namun di sini sepertinya kok hukuman ini posisinya Bu Evi itu menghukum siapa itu Ivan, sehingga menurut saya ini condong ke hukuman yang tidak baik sepertinya ini Bu Nora, karena dari hukuman tersebut yang jelas bisa memberikan jiwa anak tersebut menjadi down, sehingga kita saat kuliah pun kita harus bisa menguasai namanya ilmu jiwa belajar, namanya ilmu jiwa belajar harus dikuasai agar kita itu bisa menggagapi atau jiwa anak itu bisa kita kenal, sehingga tidak memberikan rasa minder, tidak memberikan rasa frustasi pada anak-anak akibat dari hukuman yang tidak baik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Himawan, tadi jawabannya sangat luar biasa sekali, lengkap sampai dengan ilmu tentang jiwa ya Pak. Ya, jadi menurut Pak Himawan, tindakan Bu Evi tadi sudah mencerminkan hukuman karena apa yang dilakukan Ivan tadi, mau dia disuruh maju ke depan dan membuat malu Ivan di depan seperti itu ya. Kita lihat bagaimana. Nah, di sini akan kami perlihatkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, yang pertama, identitas gagal. Ini hukuman itu sebenarnya masuk ke identitas gagal karena sifatnya memang memaksa ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau tidak mau, ketika mereka dihukum mereka harus melakukan itu. Dan itu kebanyakan hukuman itu menyakitkan, walaupun tidak semua hukuman itu hukuman fisik ya. Bisa dengan tadi seperti contohnya Bu Evi itu ketika meminta peserta
peserta didik atau Ivan maju ke depan dan Ivan menjadi malu, itu hal yang menyakitkan juga buat Ivan karena dia merasa malu ya di depan, disuruh pegang hidung pula gitu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, ini membuat tidak nyaman karena dari hukuman contoh tadi Ivan aja. Ivan disuruh maju, kemudian dia dibuat malu, dia akan terngiang kembali. Nanti ketika di pelajaran selanjutnya atau di hari-hari berikutnya dia masih akan terngiang ketika dia diberi hukuman, dipermalukan di depan kelas. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Ini korban yang apabila itu ya ada hukuman misalnya perkelahian. Tapi ini menurut saya juga korbannya mendapatkan keadilan, tapi yang pelakunya ini kadang malah membuat semakin punya rasa ingin menjatuhkan lagi gitu. Kemudian murid atau anak akan tersakiti ya. Kemudian perilaku pasif agresif akan meningkat. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, malah mereka mungkin akan mengulangi lagi. Hukumannya mungkin malah menjadi tantangan untuk murid itu sendiri sehingga dia akan melakukan hal bahkan mungkin yang lebih buruk dari hal tersebut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Contohnya seperti kita memberi hukuman siswa di sekolah, mereka mungkin di sekolah akan jerah, tetapi di rumah mereka bisa melakukan hal tersebut lagi. Selanjutnya, peraturan adalah kamu harus. Nah, sifatnya ini memaksa. Yang selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Dari tadi pernyataan tadi membuat siswa itu menjadi tidak suka dengan aturan tersebut, mereka melakukannya dengan terpaksa. Jadi kesannya memang negatif ya ini hukuman itu. Makanya ini disebut dengan identitas yang gagal. Kemudian untuk sanksi atau konsekuensi, ini merupakan identitas sukses dari disiplin. Yang pertama dari konsekuensi. Nah, sesuatu yang harus terjadi. Jadi apa yang kamu perbuat itu nanti efeknya apa. Nah, itu termasuk dari konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus selalu memantau. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya dari konsekuensi ini, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih ini dari apa yang sudah dia lakukan ya dari konsekuensi tersebut. Konsekuensinya perlakuannya apa, nanti konsekuensinya apa, mampukah dia untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya, murid atau anak akan menghormati peraturan. Untuk konsekuensi ini sifatnya netral ya, jadi di tengah-tengah antara tidak terlalu memaksa atau memberatkan siswa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Ini yang nantinya sebaiknya kita terapkan. Ya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang kelima, masalah terpecahkan. Yang keenam, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang keenam, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya dari restitusi ini nanti anak akan diminta
gali sendiri apa yang sudah kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diminta untuk melihat sendiri di mana kesalahannya dia, masalahnya apa, terus bagaimana nanti solusinya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang membuat dari restitusi ini yang menumbuhkan kesadaran dari peserta didik atau anak. Ini yang termasuk tindakan positif yang nantinya akan kita terapkan ya di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita berlatih. Ini ada contoh beberapa tindakan guru. Nanti Bapak Ibu guru bisa menentukan ini termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini misalnya contohnya ada anak datang ke sekolah terlambat, kemudian guru memberikan tindakan mencatat, diminta oleh gurunya itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini menurut Bapak atau Ibu guru termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi. Monggo siapa? Terima kasih. Kalau menurut saya itu termasuk hukuman karena anak sih anak berarti dituntut untuk menulis kalimat itu sampai 100 kali yang menurut saya terlalu banyak. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Bu. Baik, kalau mengelilingi lapangan basket sampai 2 kali itu kan menjadi anak capek ya. Jadi itu kurang mendidik menurut saya, itu namanya hukuman. Karena sebelumnya apakah sudah ada kesepakatan atau belum, saya juga nggak tahu di situ ya tadi. Jadi kalau misalnya kok sudah ada kesepakatan itu tadi bisa dikatakan konsekuensi. Tapi kalau belum ada kesepakatan itu termasuk hukuman. Baik, terima kasih. Kalau sudah ada kesepakatan itu konsekuensi, kalau belum ada hukuman ya. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini kira-kira? Monggo Bu. Jadi apa hubungannya ya? Tidak memakai masker kok disuruh push up sebanyak 15 kali. Apalagi itu berkaitan dengan fisik. Iya kalau kuat, kalau tidak kuat kan jadi menggeh-menggeh. Nah, kalau menurut itu adalah hukuman yang tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dia lakukan. Baik, terima kasih. Jadi menurutnya Bu Nur Kasana push up 15 kali karena tidak memakai masker itu termasuk hukuman dan nggak ada kaitannya ya Bu. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Pak Rifki. Kalau dilihat dari kalimatnya ini tidak semi militer, sehingga ini merupakan konsekuensi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Monggo Pak Rob. Menurut saya ini konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anak karena masih ada hubungan dengan apa yang dilakukannya. Terima kasih. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu dam. Maaf, ini murid disuruh untuk
meninggalkan tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Monggo, ini hukuman atau konsekuensi? Dari kalimatnya ini kok semacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Sengon 1 ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Nora Fredian SPD dan Ibu Dewi Susanti SPD yang telah mengikuti program pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Semoga apa yang mereka dapatkan dapat menambah pengalaman mereka dalam melakukan pendidikan, melakukan pengajaran yang berpihak pada murid. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari program guru penggerak ini, yaitu salah satunya adalah menerapkan disiplin positif di SD Negeri Sengon 1. Kami ucapkan selamat untuk mereka berdua, semoga membawa perubahan yang baik dan lebih baik lagi untuk SD Negeri Sengon 1 dengan menerapkan nilai-nilai dari budaya positif di SD Negeri Sengon 1. Demikian kami sampaikan testimoni ini, semoga menambah semangat dan motivasi untuk mereka berdua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ubaidillah selaku guru kelas di SD Negeri Sengon 1. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dewi Susanti dan Ibu Nora Fredian selaku CGP Angkatan 9 dalam rangka diseminasi disiplin positif terhadap rekan guru di SD Negeri Sengon 1. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau berdua dalam rangka diseminasi disiplin positif dalam rangka CGP. Apa yang beliau sampaikan ini semoga membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan maupun dari sesama rekan guru. Kemudian harapannya adalah apa yang beliau sampaikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh siswa maupun guru sehingga menjadikan SD Negeri Sengon 01 ini menjadi semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.